Halo rekan-rekan, berjumpa kembali bersama saya di channel Tukang Jadi-Jadian. Sekarang saya masih berada di dapur ya, dan memang ini adalah hari kelima kita melakukan proses renovasi kecil-kecilan di dapur yang tidak terlalu besar ini. Di hari kelima ini saya akan melakukan pemasangan plafon PVC ya rekan-rekan ya, karena kemarin kita sudah selesai untuk pemasangan rangkanya. Sekarang kita akan memasang plafon PVC dengan model flat tapi menggunakan dua motif. Seperti biasa, saya akan menggunakan plafon PVC dari merek Elite karena memang dari dulu saya pakai merek ini dan memang tidak pernah mengecewakan. Untuk motifnya, rekan-rekan bisa pilih banyak banget dari merek Elite plafon ini. Dan buat rekan-rekan yang bingung untuk memilih motifnya, ada solusi rekan-rekan ya. Rekan-rekan bisa kunjungi www.eliteplafon.co.id. Di sana rekan-rekan bisa lihat tuh motifnya banyak banget. Kemudian listnya juga ada. Sekaligus rekan-rekan bisa simulasi. Di situ ada sebuah menu untuk simulasi rekan-rekan mau plafon PVC motif apa. Di situ ada dua motif. Mungkin rekan-rekan mau pasang plafon drop ceiling, di situ ada dua motif. Rekan-rekan bisa tinggal klik mana yang mau diseragamkan atau mau dijodohkan antara dua motif itu. Kita bisa klik yang atas sama klik yang bawah. No, itu beda-beda rekan-rekan ya. Kita bisa kombinasikan dari berbagai macam motif itu mana yang kita suka. Jadi ini sangat membantu sekali buat rekan-rekan mungkin yang bingung untuk memilih motif plafon PVC yang akan kita pasang. Oke rekan-rekan, kita akan langsung mulai saja ya. Untuk saat ini saya akan menggunakan motif kayu dan motif minimalis strip di bagian tengahnya. Untuk detailnya langsung saja kita mulai video kali ini memasang plafon PVC model flat tapi dua motif. Ini dia rekan-rekan untuk plafon PVC yang akan kita pakai di kesempatan kali ini masih dari merek Elite Plafon karena sudah terbiasa ya menggunakan merek ini. Untuk satu lembar ini totalnya panjang adalah 4 meter ya rekan-rekan ya, lebarnya 20 cm. Dalam satu box ini isinya 15 lembar, tapi ini nggak full ya rekan-rekan ya, karena saya tidak menghabiskan total 15 lembar ya. Ini ada dua motif yang saya gunakan. Untuk motif pertama ini yang warna putih, ada motifnya adalah kodenya BT01X. Kemudian yang warna kayu ini adalah WD03-2HG. Kemudian kalau kita balik rekan-rekan, di sini ada semacam stiker ya rekan-rekan ya. Ini penanda atau segel ya dari Elite Plafon. Ini sebagai tanda untuk pemasangan kita yang pertama ya, masuk pertama. Kemudian untuk list plafonnya saya juga menggunakan dari merek Elite Plafon. Ini ada dua jenis yang kita pakai. Yang pertama ini yang warna putih, ini adalah motifnya bisa disebut H ya rekan-rekan ya. Ini untuk sambungan bagian tengah. Kode listnya 4 dalam kurung H strip W. Kemudian ini untuk list sudutnya atau list siku, ini kode listnya adalah 16 strip B. Semuanya dari Elite Plafon. Baik, lokasinya kemarin sudah kita pasang rangka baja ringannya ya rekan-rekan ya, menggunakan hulu 4x2 dan 4x4. Dan ini sudah saya siapkan untuk kabel lampunya, satu di bagian tengah, kemudian satu di setiap pojoknya. Jadi total nanti ada 5 lampu yang akan kita pasang sebagai variasi dan penerangan. Baik, kita mulai rekan-rekan. Untuk proses pemasangan plafon PVC-nya saya menggunakan meteran laser seperti ini supaya lebih mudah ya, karena mengukur di atas seperti ini agak susah kalau menggunakan meteran biasa. Saya menggunakan meteran laser karena bekerja sendiri. Kemudian kita ukur ya rekan-rekan ya, untuk panjang list plafonnya terlebih dahulu. Setelah itu kita potong menggunakan gerinda tangan dengan mata cutting wheel. Kemudian bagian tepinya kita potong miring 45 derajat seperti ini. Kita bisa lihat untuk cara pemotongannya. Yang kita potong adalah bagian dalamnya saja ya rekan-rekan ya. Untuk bagian yang paling luar jangan kita potong. Seperti ini untuk hasil potongannya 45 derajat. Oke, saya sudah memotong sebanyak 4 batang nanti untuk 4 sisi. Setelah itu langsung saja kita pasang untuk yang pertama ya rekan-rekan ya. Untuk pemasangan ini tidak wajib dari sisi mana, pokoknya yang kita pandang paling mudah kita pasang terlebih dahulu. Langsung kita pasang dan kita sekrup terhadap rangka plafonnya baja ringan ya rekan-rekan ya, seperti ini untuk penyekrupannya. Posisinya nanti sekrupnya bisa langsung tembus ke bagian atasnya, jadi akan lebih kuat. Sekrupnya menggunakan sekrup gipsum ya.
atau skrup drywall panjang 1 inch. Kemudian kita lanjutkan untuk pemasangan list selanjutnya. Ini untuk pertemuan bagian sudutnya bisa rapat dan rapi. Oke, sudah terpasang semua untuk bagian list di setiap sisinya. Sekarang kita akan pasang plafon PVC untuk lembar pertama, tapi kita lepas terlebih dahulu untuk cerobong asapnya ini ya rekan-rekan ya, supaya nanti bisa lebih mudah kita membuat lubangnya. Ini kita lepas terlebih dahulu, kemudian kita ukur kebutuhan panjang total dari plafonnya. Yang saya pasang motif kayu terlebih dahulu. Untuk memotongnya cuma menggunakan pisau cutter saja, menggunakan penggaris siku, kemudian kita garis seperti ini menggunakan cutter dan kita patahkan. Mudah rekan-rekan ya untuk memotong plafon PVC model seperti ini, tidak perlu menggunakan power tool. Kita tinggal menggunakan cutter, kita tarik seperti ini, kemudian kita patahkan untuk plafon PVC-nya. Baik, kita akan pasang sementara dulu ya rekan-rekan ya, jadi belum permanen. Ini lembar pertama kita pasang, kita masukkan sisi kiri kanan dulu, baru kita dorong ke bagian depan. Setelah itu kita buat marking untuk posisi lubangnya. Setelah itu kita lubangi menggunakan mata bor hole saw dengan ukuran diameter 3 inch sesuai dengan diameter pipa PVC-nya. Oke, kita bor sampai tembus seperti ini untuk hasilnya rekan-rekan ya. Sudah rapi untuk lingkarannya. Sekarang kita pasang yang ada stikernya ini terlebih dahulu ya. Kita pasang di paling depan. Jangan sampai terbalik, nanti tidak bisa disekrup. Terlebih dahulu kita lepas untuk plastik pelindungnya. Setelah itu tinggal kita pasang. Kita masukkan sisi kiri dan kanan terlebih dahulu. Kemudian jika sudah lurus kita dorong ke bagian depan. Nah, ini sudah saya pasang untuk pipa PVC-nya dan lubangnya sudah lumayan rapi ya rekan-rekan ya, jika kita melubangi menggunakan mata bor hole saw. Setelah pas, kita langsung sekrup ya, sekrup dari plafon PVC-nya terhadap rangka bajaringan di atasnya. 1 titik 1 sekrup saja sudah kuat ya rekan-rekan ya. Kemudian tinggal kita pasang untuk lembar selanjutnya. Untuk bagian ini saya hanya pasang 2 lembar supaya nanti lebar dari sisi tepinya itu hanya 40 cm. Oke, seperti ini kita sekrup terlebih dahulu di setiap pertemuan dengan bagian rangkanya. Oke, sudah selesai untuk bagian tepi pertama. Kemudian kita ukur lebar di sininya ya rekan-rekan ya, dari rangka kiri ke rangka kanan. Ini untuk mengukur list sambungan yang warna putih ini, list H ya namanya ya. Kita garis terlebih dahulu, kemudian kita potong menggunakan gerinda tangan. Oke, setelah itu kita potong miring rekan-rekan ya di bagian ujungnya supaya nanti pertemuannya bisa bagus. Kita potong miring menggunakan gerinda tangan juga. Setelah itu kita pasang, kita masukkan di sisi tepi dari plafon PVC yang kita pasang tadi. Oke, seperti ini kita sekrup terhadap rangka atasnya. Nah, seperti ini rekan-rekan ya, sudah terpasang satu sisi. Kalau kita lihat bentuknya dan posisinya seperti ini ya di bagian atasnya. Oke, setelah itu tinggal kita pasang untuk list plafon sambungan ini di bagian setiap sisinya. Jaraknya dari samping adalah sekitar 42 cm. Jadi nanti akan mengelilingi membentuk sebuah kotak di bagian tengah seperti ini. Untuk bagian sudutnya jangan lupa juga kita sekrup seperti ini. Oke, dan pertemuannya akan rapi seperti ini ya rekan-rekan ya. Kita sekrup 2, kiri 1, kanan 1. Dan ini sudah terpasang semua di setiap sisinya. 4 sisi sudah kita pasang list sambungan bagian tengahnya. Sekarang kita akan pasang plafon PVC di sisi tepi. Untuk mengukurnya kita ukur dari jarak
listnya kiri dan kanan, kemudian kita tambah 1 cm ya. Setelah kita potong, kita pasang langsung, kita masukkan sisi sebelah kiri dulu, kemudian kita geser ke sisi sebelah kanan dan kita dorong ke bagian depan. Setelah rapat, tinggal kita skrup. Setelah itu tinggal kita lakukan pemasangan selanjutnya ya rekan-rekan ya. Kalau ini prosesnya tidak terlalu sulit karena lembarannya kan pendek-pendek ya. Tinggal kita posisikan dari plafon PVC-nya dan kita skrup. Nah, seperti ini rekan-rekan ya, tinggal kita selesaikan untuk bagian tepi kiri ini. Semua kita pasang dan sudah selesai untuk sisi tepi kiri. Sekarang kita kerjakan untuk sisi tepi kanan. Untuk proses pemasangannya sama persis, cuma nanti memang ukurannya kadang agak berbeda antara kiri dan kanan ya. Kita ukur di lokasi saja. Oke, seperti ini kita rapatkan, kemudian kita skrup. Baik rekan-rekan, sudah selesai ya untuk sisi kiri, sisi depan dan sisi kanan sudah tertutup menggunakan plafon PVC semua. Sekarang tinggal kita pasang untuk bagian ujungnya. Untuk bagian ujungnya ini kita harus potong ya, karena bentuknya sepertinya menjadi letter U. Caranya kita pasang terlebih dahulu sementara. Nah, seperti ini kita pegangin dulu, kemudian kita garis dari bagian atas mengikuti dari posisi list plafonnya. Kemudian setelah kita kasih tanda, kita potong menggunakan gerinda tangan di bagian kiri dan kanan. Setelah itu untuk bagian tengahnya cukup menggunakan pisau cutter saja. Nah, seperti ini kita potong, kemudian kita lepas. Oke, setelah selesai kita membentuk pola, tinggal kita pasang saja ya rekan-rekan ya. Tinggal kita pasang, masukkan kiri dan kanan, kita luruskan dan kita dorong melewati dari listnya. Setelah rapat tinggal kita skrup ke bagian rangka baja ringannya. Kemudian tinggal kita selesaikan untuk pemasangan lembar selanjutnya. Oke, sekarang tinggal kita lakukan penyekrupan. Dan ternyata ini sisanya sedikit banget ya rekan-rekan ya, hanya sekitar 7 cm saja. Kita tidak harus menggunakan yang panjang ya rekan-rekan ya, sambung-sambungan pun tidak masalah, nanti juga hasilnya bisa bagus. Untuk pemasangan di sisi paling tepi seperti ini saya sudah pernah membuat video khususnya ya rekan-rekan ya. Mungkin rekan-rekan yang bingung cara masang bagian ujungnya, rekan-rekan bisa cek di video saya sebelumnya. Oke, hasilnya seperti ini, sudah terpasang semua. Untuk sisi kiri, depan, dan belakang sudah terpasang. Kemudian sekarang kita waktunya untuk memasang bagian tengahnya di sini. Jadi untuk bagian tengah di sini kita ukur terlebih dahulu untuk kebutuhan panjang dari plafon tengahnya. Setelah kita potong, kita bisa langsung pasang. Seperti ini rekan-rekan ya, kita tinggal masukkan saja kiri dan kanan, kemudian kita luruskan dan kita dorong ke bagian depan atau bagian paling tepi. Setelah rapat tinggal kita skrup ke bagian rangkanya. Jadi untuk bagian tengah ini simple ya rekan-rekan ya, seperti kita memasang plafon PVC model seperti biasa. Ini bentuknya untuk lembar pertama sudah rapi dan posisinya sudah lurus sebagai acuan pemasangan selanjutnya. Untuk skrupnya harus tembus ke atas ya rekan-rekan ya, supaya lebih kuat. Baik, sekarang kita lanjutkan untuk pemasangan lembar selanjutnya, dan untuk prosesnya sama persis untuk pemasangan plafon PVC seperti yang sebelumnya. Tinggal kita selesaikan. Cuma nanti jangan lupa ya rekan-rekan ya, jangan sampai ketinggalan. Jika sudah sampai posisi di tengah seperti ini, sudah kita skrup untuk plafon PVC-nya. Jangan lupa kita membuat jalur untuk pemasangan lampu, supaya nanti kalau lupa kita nggak usah naik ke atas plafon, itu akan susah dan ribet ya. Jadi jangan lupa untuk membuat jalur lampu untuk bagian tengahnya. Nah, seperti ini saya lubangi menggunakan bor saja, kemudian kita keluarkan kabelnya. Jadi nanti saat masang lampu kita tinggal mudah, nggak perlu cari-cari kabelnya tadi kemana, udah kita siapkan. Seperti ini rekan-rekan ya. Oke, setelah untuk kabelnya siap, sekarang kita tinggal menyelesaikan untuk lembar selanjutnya ya rekan-rekan ya.
Oke, kita tinggal selesaikan saja, masih sekitar 3 lembar untuk plafon PVC-nya. Ini sudah lembar terakhir, tapi masih ada sisa sedikit rekan-rekan ya, sekitar 2 cm, ini sisanya kecil banget. Ini saya gunakan potong-potongan saja rekan-rekan ya, hasilnya juga tidak begitu kelihatan walaupun menggunakan potong-potongan ataupun menggunakan panjang seperti ini, nggak masalah ya. Ya, tinggal kita masukkan ke bagian dalam dulu baru kita geser. Oke rekan-rekan ya, seperti ini untuk hasil akhirnya. Menurut saya sih bagus untuk hasil akhirnya dan rapi ya. Buat rekan-rekan yang tidak begitu suka dengan model drop ceiling, mungkin model seperti ini bisa jadi alternatif ya. Jadi modelnya itu flat atau datar tapi menggunakan 2 motif. Bisa kita kombinasikan menjadi 3 motif pun bisa ya rekan-rekan ya, tinggal kreasi kita saja. Dan model datar 2 motif seperti ini akan lebih menghemat bahan ya rekan-rekan ya, termasuk dari rangkanya juga hemat, kemudian dari plafon PVC-nya juga lebih hemat. Tapi kita bisa melihat 2 motif sekaligus di plafon kita. Kurang lebih seperti ini ya rekan-rekan ya, hasilnya juga lumayan rapi, datar dan terlihat lebih indah karena menggunakan 2 motif. Buat rekan-rekan mungkin yang tertarik menggunakan plafon PVC dari merek Elite ini, rekan-rekan bisa cek saja di deskripsi video. Di sana saya sertakan untuk beberapa rincian harga, kemudian toko pembeliannya di mana, dan juga nomor telepon rekan-rekan jika mau tanya-tanya tokonya yang paling dekat di mana, bisa cek di deskripsi video. Terima kasih buat rekan-rekan yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Jangan lupa yang belum subscribe, diklik dulu tombol subscribe-nya. Yang suka dengan video ini silahkan klik like, yang tidak suka mau dislike juga tidak apa-apa. Sampai berjumpa di video selanjutnya dari channel Tukang Jadi-Jadian. Terima kasih dan tetap semangat.